Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Cahya Putri dengan NPM 2578271 dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester, yang dimana mahasiswa diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis coding dengan kemampuan analitis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Berikut komponen wajib videonya, ada bagian-bagiannya. Bagian A, demonstrasi dan validasi teknis. Mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, Best Practice, dan Python Essential 2. Diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Lalu bagian B, refleksi dan tantangan. Pada bagian ini, mahasiswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Yang pertama, sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Lalu yang kedua, ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit selama setengah semester ini, dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Lalu yang ketiga, ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan 1. Oke, jadi di sini kita langsung saja menjelaskan yang dari minggu pertama. Di minggu pertama ini version control Git dan GitHub. Pada praktikum ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan penerapan version control system (VCS) menggunakan Git dan GitHub sebagai alat utama dalam pengelolaan perubahan kode program. Lalu praktikum ini, mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada perintah-perintah dasar Git, tetapi juga diarahkan memahami alur berpikir versioning. Nah, di sini coba kita lihat slide-nya. Ini slide-nya. Itu di sini introduction to version control Git and GitHub. Nah, di sini kita diminta untuk membuat video hands-on, laporan. Nah, ini version control system. Version control system atau VCS ini sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file project source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. VCS membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Nah, keuntungan menggunakan VCS ini antara lain kita tuh jadi mampu melacak perubahan atau update dan pada source code, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, lalu mudah dalam memulihkan perubahan kembali ke versi sebelum terjadi perubahan. Lalu pemantauan riwayat perubahan file, penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Nah, ini introduction to Git. Nah, jadi perkenalan tentang Git. Git adalah salah satu VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Git dikenal dengan Distributed Revision Control, VCS terdistribusi. Artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Semua orang yang terlibat dalam proyek akan menyimpan database Git sehingga akan memudahkan pengelolaannya secara online maupun offline. Dalam Git terdapat merge untuk menyebut aktivitas penggabungan kode. Ini introduction to Git distribution. Nih, pada VCS yang terpusat, database disimpan dalam satu tempat dan setiap perubahan disimpan ke sana. VCS terpusat memiliki beberapa kekurangan, dimana semua tim harus terkoneksi ke jaringan untuk mengakses source code tersimpan di satu tempat. Nanti kalau server bermasalah, bagaimana? Nah, karena itu Git hadir untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh VCS terpusat itu.
Nah, di sini understanding Git rule. Nih, kita bisa lihat di sini. Ini sebelum menggunakan Git, ini setelah menggunakan Git. Git akan memantau semua perubahan yang terjadi pada file project, lalu menyimpannya ke dalam database. Nih, seperti ini tadi. Lalu sebelum menggunakan Git save as file dengan perubahan baru dengan nama yang berbeda dan menyebabkan penumpukan file ya, seperti ini. Setelah menggunakan Git, hanya akan ada satu file dan perubahannya disimpan dalam database. Git hanya menyimpan selisih perubahannya saja, bukan keseluruhan isi file. Git memungkinkan kita kembali ke versi revisi yang kita inginkan. Nah, di sini tugas praktikumnya yaitu kita menginstal dan mengkonfigurasi awal Git. Nih, kita bisa lihat dari web ini. Nih, di sini kita kan lakukan konfigurasi username dengan nama lengkap dan user email, melakukan perintah git config list dan sebarannya. Nah, lalu di sini ada git repository. Mana git repository ini dalam bahasa Indonesianya tuh artinya adalah gudang. Repository menggunakan istilah yang digunakan untuk directory project jika menggunakan Git. Jika directory project yang menggunakan Git. Jika kita memiliki sebuah directory dengan nama project 01 dan di dalamnya sudah menggunakan Git, maka kita sudah punya repository bernama project 01. Secara umum, perintah untuk membuat repository sebagai berikut. Seperti ini perintahnya jika kita ingin membuat repository git init nama folder. Lalu nama folder ini tuh dapat diganti dengan nama folder atau directory yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Ya, perintah git init akan membuat sebuah directory bernama .git di dalam project kita. Directory ini digunakan Git sebagai database untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan. Seperti ini. Nah, di sini kita membuat ini sebuah repository dengan nama project lalu npm kita seperti ini. Lalu kita tuliskan perintah untuk menampilkan daftar file pada direktorinya seperti ini. Ini perintah untuk kita membuat repository. Lalu ini perintah untuk kita melihat, ini untuk kita masuk ke repositorinya. Lalu ini kita untuk melihat isi direktorinya tersebut. Lalu kita contoh ketiga file kosong repository yang telah dibuat itu. Lalu tuliskan perintah git status untuk melihat status repository tersebut. File status in Git. Pada Git, file akan memiliki 3 jenis status saat diproses dalam sebuah repository. Ini termodifikasi, stage, ini Git add file 1.txt untuk menandai file berdasarkan nama. Git add bintang untuk menandai semua file yang berada dalam directory saat ini. Lalu commit, mengisi untuk perubahan ya. Commit the first change. Setelah melakukan perintah git add, maka status perubahan file saat ini adalah stage. Ini seperti ini jika kita memasukkan perintah git add tadi. Lalu kita git status. Sebelum itu kita git commit juga. Git commit dan kita git status kembali. Nah, commit another change. Selanjutnya lakukan perubahan lagi. Misalnya kita melakukan perubahan lagi ya dengan menambahkan konten pada file 1 seperti itu. Nah, untuk menyimpan perubahannya kita cek dulu statusnya. Lalu seperti ini kita cek statusnya. Jika seperti ini berarti sudah termodifikasi. Lalu kita git add untuk menandai
menandai directory tersebut, lalu kita git commit untuk menyimpan perubahannya. Nih, kita lalu jalankan perintah log pada repository Anda. Nah, lalu git tag. Git tag merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Biasanya tag digunakan untuk memberi versi pada aplikasi, misalnya v1.0, v2.1, v1.0, beta, dan sebagainya. Nah, ada dua jenis tag pada Git. Yang pertama itu ada lightweight tags, hanya berfungsi sebagai bookmark saja. Lalu ada annotate tags, itu menyimpan informasi tambahan seperti nama pembuat tag, email, dan tanggal. Ini Git tag perintah. Untuk membuat lightweight tag, jalankan perintah berikut. Ini perintahnya seperti ini. Untuk membuat annotate tag, tambahkan opsi seperti strip A dan strip M seperti itu. Nih. Nah, untuk melihat daftar tag yang sudah kita buat tuh, gunakan perintah git tag seperti ini. Lalu pastikan repository Git memiliki minimal 2 commit. Untuk menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat, kita bisa menggunakan perintah git show. Nih, comparing the difference between version. VCS hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir yang disimpan. Perintahnya adalah git diff. Nih, baris berwarna merah ini menunjukkan baris yang dihapus ya, dan sudah tidak ada pada perubahan terbaru. Lalu baris yang berwarna hijau ini menunjukkan baris yang baru ditambahkan pada perubahan tertentu. Nah, selain itu kita juga dapat melihat perbedaan dari versi-versi yang telah di-commit. Lalu dismiss the change. Salah satu kelebihan penggunaan VCS adalah kita dengan mudah mengembalikan versi file pada repository ke versi sebelum-sebelumnya. Jika kita mengalami suatu masalah dengan versi saat ini, ada 3 cara untuk kembali ke versi sebelumnya. Berdasarkan status perubahan saat ini, jika perubahan saat ini tidak stage ataupun commit, gunakan perintah git checkout dan nama file. Misalnya, pertama tuh kita bisa cek dulu menggunakan git tag untuk kita melihat tag-tagnya yang mana yang mau kita git checkout. Lalu kita menggunakan setelah itu kita menggunakan perintah git checkout, misalnya git checkout latihan 1 seperti itu. Nah, jika perubahan sudah stage git add namun belum disimpan git commit, gunakan perintah git reset dan nama file seperti itu. Jika perubahan sudah stage maupun commit dan kita ingin membatalkan semua perubahan dari versi saat ini, kita gunakan perintah git revert strip n lalu id commitnya. Ini working in a remote repository. Dalam pengelolaan project perangkat lunak, pengerjaan biasanya dilakukan secara tim kolaboratif. Setiap anggota tim terlibat, file disimpan dalam lokal repository yang ada di komputer masing-masing. Namun perlu adanya repository pusat yang menjadi penyimpanan utama dalam menggabungkan hasil kerja dari setiap anggota tim. GitHub adalah salah satu penyedia layanan yang paling populer untuk menyimpan repository secara online. Nah, ini GitHub as an online repository. Git dan GitHub merupakan dua hal yang memiliki perbedaan mendasar dan memiliki fungsi yang berbeda. GitHub bukan pengganti dari Git, namun keduanya saling melengkapi. Git digunakan secara lokal pada mesin pengguna, sedangkan GitHub itu platform eksternal yang menyediakan hosting dan alat kolaborasi. Kalau Git hanya memiliki fungsi-fungsi dasar dari suatu VCS, tapi kalau GitHub selain memiliki fungsi seperti Git, GitHub memiliki beberapa fungsionalitas tambahan. Lalu pada Git dapat berfungsi tanpa koneksi internet, tetapi jika pada GitHub memerlukan koneksi internet agar terhubung dengan repositorinya. Ini
GitHub create a repository. Untuk membuat repository, seperti ini. Sebelum membuat sebuah repository, pastikan Anda telah registrasi dan memiliki akun GitHub. Login ke GitHub dan buat repository baru dengan fitur new yang ada di sisi kiri. Seperti ini. Buat sebuah public repository di GitHub dengan nama init, npm, nama lengkap. Lalu kita masukkan link HTTP pada laporan tugas. Nih, kita promote a local repository. Setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari local repository yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Sebelum diupload, kita akan menambahkan URL online repository ke local repository dengan perintah git remote add. Ini git remote add GitHub. Kita masukkan linknya. Selanjutnya kita dapat mengirim seluruh perubahan pada local repository ke GitHub dengan perintah berikut: git push GitHub master. Setelah berhasil di-upload, pastikan setiap kali perubahan di Git, Anda juga perlu mengupload ke GitHub dengan perintah git push di atas. Lalu di sini melakukan perubahan baru terhadap repository Git dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru. Lalu commit dan push perubahannya ke repository GitHub, screenshot halaman depan repository seperti contoh di samping. Lalu GitHub copy a remote repository to local. Selain mengupload local repository ke online repository, kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap online repository ke lokal komputer. Kita dapat menggunakan git clone URL repository kita. Lakukan git clone repository yang baru saja dibuat ke folder lain. Terus kita push tag ke remote tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Untuk push salah satu tag, kita dapat menggunakan perintah seperti ini: git push origin tag berapa, seperti itu, tag 1. Lalu untuk push semua tag, kita dapat menggunakan perintah git push origin strip tag, seperti itu. Lalu push, oke, selesai. Itu penjelasan untuk yang minggu pertama. Coba kita lihat untuk minggu. Nah, pada minggu kedua ini kita tentang the Zen of Python ya, best practice dan the Zen of Python. Nah, sekarang sesi praktikum ini dirancang untuk melatih ketelitian dalam menulis kode Python yang standar, bersih, dan profesional. Mahasiswa akan belajar menerapkan standar gaya penulisan PEP 8 menggunakan alat bantu FLAC 8, serta mendalami filosofi the Zen of Python. Fokus utama kegiatan ini bukan hanya sekedar memperbaiki error, melainkan mengasah kemampuan mahasiswa dalam melakukan atomic commit pada Git, menyusun dokumentasi yang sistematis, dan melakukan refactoring agar kode menjadi lebih eksplisit, mudah dibaca, readable, dan mudah dipelihara, maintainable. Ini kita lihat slide-nya. Ini slide Design of Python. Ini 19 kata Design of Python. Beautiful is better than ugly, explicit is better than implicit, simple is better than complex, dan ini banyak nih. Python Assessment Proposal (PAPS) berisi informasi dari komunitas pengembang Python yang mengusulkan dan membahas perubahan dan penambahan fitur atau perbaikan pada bahasa Python. Setiap unit PAP memiliki nomor unik dan format standar. Pada materi ini kita hanya akan membahas PAP yang berkaitan dengan gaya dan format penulisan program, prinsip-prinsip dasar dalam rancangan kode Python, dan konvensi terkait docstring. Tadi kita akan menggunakan PAP 8, ini style guide for
Python code. Ini banyak, ada banyak. Nah, tapi di sini kita akan PEP 8. Ini menggunakan PEP 8. PEP 8 merupakan salah satu PEP terpenting dan must read untuk setiap programmer Python profesional. Nah, faktanya kita akan lebih banyak membaca program ketimbang menulis. PEP 8 ini adalah pedoman penulisan berkaitan dengan konsistensi. Konsisten pada pedoman ini penting. Konsisten dalam sebuah project lebih penting. Konsisten dalam suatu modul atau fungsi adalah yang paling penting. Kapan boleh kita menggunakan PEP 8 ini? Jika saat menggunakan PEP 8 justru merusak kompatibilitas aplikasi. Jika saat menggunakan PEP 8 meninggalkan efek negatif terhadap readability. Jika saat menggunakan PEP 8 menimbulkan ketidakkonsistenan terhadap keseluruhan kode. Justru ini adalah kesempatan untuk merewrite program dan mengikuti aturan PEP 8. Jika tidak ada alasan yang baik dalam menuliskan kode program tersebut yang sesuai dengan PEP 8, PEP 8 meninggalkan kode readability dan membuat polanya konsisten terhadap seluruh kode Python yang telah dibuat. Nih, kita lihat indentasi, contohnya seperti ini. Spasi yang terletak di depan sebuah baris kode, horizontal white space, berperan untuk mengelompokkan kode statement. Ada dua aturan sederhana saat menulis program, menggunakan 4 spasi per indentasi level dan menggunakan spasi, bukan tab. Jadi saat kita menulis program itu kita tuh menggunakan spasi ya, bukan buat indentasinya kita menggunakan spasi, bukan menggunakan tab. Kita boleh menggunakan tab untuk menjaga konsistensi yang sudah menggunakan tab. Tapi jika kita membuatnya dari awal itu membuatnya dengan spasi, kita harus membuatnya dengan spasi. Jangan mencampur penggunaan tab dan spasi untuk indentasi. Nah, seperti ini. Ini maksimum line length, line length dan line breaks. Jika memungkinkan, batas maksimum dari sebuah baris adalah 79 karakter. Jadi kita tuh tidak jika kita ingin memenuhi PEP 8 ini, kita tuh tidak boleh melebihi batas maksimum dari sebuah barisnya itu. Misalnya seperti ini harus 79 karakter gitu. Kalau sudah lebih itu nanti dia tidak memenuhi PEP 8. Untuk docstring atau komentar, panjang baris tidak boleh melebihi 72 karakter. Untuk memisahkan baris berisi formula matematika yang panjang, dapat mengikuti gaya dari Donald Knuth seperti berikut, seperti ini. Untuk menghindari panjang sebuah barisnya itu ya, biar tidak melebihi. Seperti ini contoh-contohnya. Komentar yang digunakan untuk meningkatkan aspek kode readability tanpa mengurangi output program. Program yang baik mendokumentasikan kodenya dan menjelaskan potongan kode yang kompleks sehingga pembaca dapat memahami dengan baik proses dalam programnya. Penggunaan komentar yang baik adalah save comment kode. Tulis komentar yang tidak bertentangan dengan kode, update komentar saat update program, tulis komentar dalam kalimat lengkap. Blok komen adalah komentar panjang yang biasanya digunakan untuk menjelaskan bagian kode, bukan hanya baris tertentu. Tuliskan sebelum kode aktualnya ditulis dalam indentasi yang sama dengan programnya, seperti ini. Coba kita lihat soalnya pada
session 2 ini best practice and design of Python. Nah, di sini kita diberikan source code, nah yang dimana bisa kita download pada link GitHub ini. Source code yang berisi seperti ini. Nah, di sini copy kode program di atas. Kode tersebut sengaja disusun dengan beberapa ketidaksesuaian terhadap standar PEP 8. Nah, di sini panduan praktikumnya tuh kita menjalankan flag 8 pada terminal untuk memindai kode di atas, dokumentasikan seluruh daftar pelanggaran gaya penulisan yang muncul. Lalu lakukan perbaikan bertahap atau commit dengan memperbaiki satu persatu baris kode. Walaupun dalam satu baris terdapat beberapa pelanggaran, setiap satu perbaikan wajib diikuti dengan proses commit pada Git dengan pesan yang deskriptif. Contoh, git commit strip m perbaikan PEP 8 menghapus spasi berlebih pada argumen fungsi. Kita ambil. Nah, seperti contoh yang sudah saya perbaiki kodenya seperti ini. Coba kita jalankan. Python kode set3.py. Nah, coba sekarang kita cek flag 8-nya. Nah, di sini karena pada praktikum itu sudah saya bersihkan atau sudah saya perbaiki dan sudah saya penuhi sesuai dengan standar PEP 8 yang diminta pada praktikum itu. Makanya di sini waktu saya menjalankan flag 8 ini sudah tidak ada yang ketidaksesuaian seperti itu. Jadi di sini sudah bersih dia. Seperti itu. Untuk lab session 2. Di sini kita masuk ke mini project. Nah, di sini kita membuat mini project 1 yaitu Smart Environment Node Simulator. Di mana mini project ini tuh merupakan rangkaian tugas pemrograman yang dilakukan secara bertahap. Mini project dilaksanakan mulai dari minggu ketiga hingga minggu 8. Jadi minggu 1 dan minggu 2-nya tadi kan minggu 1 kita seperti perkenalan menggunakan GitHub seperti itu. Lalu minggu keduanya kita perkenalan dengan design of Python. Lalu minggu ketiga hingga minggu 8-nya kita membuat project 1. Pada rangkaian praktikum mini project 1 ini, mahasiswa diminta untuk membangun sebuah aplikasi simulator node lingkungan menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini merepresentasikan sebuah node IoT di sisi edge yang bertugas menghasilkan, memproses, dan menyimpan data lingkungan tanpa melibatkan perangkat keras sensor nyata. Jadi ini tuh berbasis CLI. Dalam sistem IoT yang sesungguhnya, sebuah node lingkungan bertugas membaca data dari sensor, misalnya suhu atau kelembapan, memvalidasi data tersebut, menangani kemungkinan kesalahan pembacaan, lalu meneruskan atau menyimpan data sesuai kebutuhan sistem pada mini project ini. Seluruh proses tersebut disimulasikan melalui program Python, sehingga mahasiswa dapat fokus pada alur logika sistem dan struktur program, bukan pada perangkat keras. Aplikasi yang dibangun bukan aplikasi sekali jalan, melainkan sebuah program yang berkembang secara bertahap mengikuti materi perkuliahan. Setiap sesi praktikum akan menambahkan satu bagian fungsional ke dalam sistem yang sama, sampai pada akhirnya seluruh komponen tersebut terintegrasi menjadi satu aplikasi utuh. Nah, sistem yang disimulasikan pada mini project ini dapat digambarkan sebagai berikut.
terhadap satu atau lebih node membaca data lingkungan. Setiap node menghasilkan data lingkungan secara berkala. Data yang dihasilkan memiliki identitas node, nilai pengukuran, satuan, waktu pembacaan. Data dapat mengalami kesalahan atau anomali. Data yang valid disimpan sebagai riwayat atau log. Mini project ini dikerjakan secara berkelanjutan mulai dari lab session 3 hingga lab session 8 dengan ketentuan. Setiap sesi praktikum melanjutkan dari sebelumnya. Tidak diperkenankan membuat ulang proyek dari awal di tengah jalan. Setiap sesi memiliki output yang jelas dan dapat diverifikasi. Seluruh hasil pekerjaan harus menampilkan identitas mahasiswa, sehingga setiap hasil praktikum bersifat personal. Nah, kita membangun aplikasinya itu karakteristiknya itu berbasis Python CLI, menggunakan modules dan package, mengelola data menggunakan string, list, dan dictionary, mengimplementasikan object-oriented programming, inheritance, exception handling, file processing, generator, iterator, dan lambda function, menampilkan identitas mahasiswa pada output dan file log. Nah, jadi mini project ini kan tadi dari minggu ketiga hingga minggu 8. Jadi sini kita mulai dari minggu ketiga ini. Ya, pada praktikum ini mahasiswa akan memulai tahapan awal pengembangan mini project dengan mengadopsi arsitektur perangkat lunak yang berstandar industri. Pembelajaran fokus pada transisi dari penulisan kode, konvensi dan bekas menuju paradigma pemrograman modular. Kita langsung buka slide soalnya. Nih, pada lab session 3 ini modul package and pip ya. Pada sesi pertama mini project ini, mahasiswa diminta untuk membangun struktur kerangka dasar dari aplikasi simulator Smart Environment Node. Mahasiswa akan memisahkan logika utama dengan logika pembacaan sensor ke dalam direktori package dan berkas modul yang berbeda. Selain itu, mahasiswa diwajibkan menggunakan pip untuk menginstal library eksternal guna mempercantik tampilan output program di terminal. Lalu instruksi praktikumnya, kita membuat struktur direktori dan package dengan nama sensor OPS. Dalam package sensornya kita membuat sebuah modul bernama generator. Di isinya ini membuat isinya fungsi generate temperatur, fungsi generate humidity, penggunaan pip. Nah, modul utamanya itu di main npm.py. Nah, di sini kita menampilkan header berupa nama lengkap dan npm setiap kali program pertama kali dijalankan. Akan import fungsi-fungsi dari package sensor OPS, akan import library eksternal yang sudah diinstal via pip, membuat sebuah menu CLI. Sederhananya berjalan terus-menerus dengan pilihan seperti ini. Nanti kita membuat menu seperti itu di sini. Ini standar penulisan kode, ikuti standar penulisan yang direkomendasikan oleh PEP 8 dan Design of Python. Mahasiswa menambahkan docstring pada setiap fungsi yang dibuat dan inline comment pada bagian yang penting. Jadi di sini coba kita masuk ke lab 3-nya ini ya. Kita buka kodenya. Nah, ini yang kedua tadi ya. Coba kita buka untuk saya simpan di sini. Nih. Untuk lab 3-nya. Yang main. Lalu kita buka init, nggak ada isinya ya. Saya ini usah, jadi cuman main npm.py dan generator. Di sini
strip init strip.py tadi tuh dikosongkan, tapi wajib ada agar Python tuh mengenali directory ini sebagai package gitu. Nah, di dalam generator.py ini tuh modul untuk menghasilkan data sensor suhu dan kelembapan secara acak. Import random, ini ada fungsi def generate temperatur dan def generate humidity, itu untuk menghasilkan nilai suhu acak antara 20 sampai 40 Celcius. Ini kita return random. Lalu yang kelembapan juga sama, menghasilkan nilai kelembapan acak untuk antara 30 sampai 90 Celcius. Return random uniform kembali. Lalu di file utama main npm.py-nya nih, saya menggunakan sintaks from sensor OPS generator, import generate temperature, generate humidity, from tabulate, import tabulate, untuk mengimpor fungsi tersebut. Ini program utamanya ya. Di sini ada, ini kita print untuk nama ini tadi. Nah, lalu kita di sini kan membuat menu ya, seperti yang diminta pada modul utamanya. Di sini saya membuat 3 menu. Nih, kita menggunakan looping itu perulangan ya, looping. Nih, ini menu-menunya ada 3 menu. Yang pertama baca sensor suhu, yang kedua baca sensor kelembapan, yang ketiga keluar gitu. Lalu kita pilihan. Nih, kita menginput pilihan, pilih menu. Nanti pengguna akan memilih antara 1, 2, atau 3. Nah, jika pengguna memilih 1, lalu berarti kita akan membaca sensor suhu. Nanti dia akan ngeprint seperti ini data. Nih, ini sensornya, sensor yang dibaca, terus ini nilainya seperti itu. Yang kedua juga seperti itu. Yang ketiga untuk program selesai seperti itu ya. Lalu jika tidak memilih ketiga ini tersebut, dia akan masuk ke else. Dia akan ngeprint pilihan tidak valid. Sekarang coba kita running untuk melihat hasilnya. Python apa ya? 578.27.1. Nah, di sini tadi ya. Nih, tadi kan kita nih print nama Lil Cahaya Putri npm 2578.20.1. Nih, dia akan mengeprint untuk identitasnya. Lalu di sini tadi kita membuat looping ya, perulangan untuk memilih menu. Itu coba sekarang kita pilih menu 1, baca sensor suhu. Nah, di sini dia menjadi tabel seperti itu karena di sini kita menggunakan tabulate ya. Lalu kita 2. Nah, ini untuk membaca sensor kelembapannya. Lalu kita pilih menu yang tidak ada di sini misalnya ya, misalnya 5. Nah, dia langsung tuh muncul outputnya pilihan tidak valid karena di sini nih, if else, jika tidak memilih dari ketiga ini, dia akan pilihan tidak valid. Lalu coba kita keluar. Nah, sudah, program selesai.
Oke. Lalu kita seperti itu mungkin untuk lab 3-nya. Sekarang kita masuk ke lab 4. Nah, lab 4 ini tuh pengembangan mini project akan difokuskan pada peningkatan keandalan program dan manajemen data yang dinamis. Mahasiswa ditugaskan untuk mengimplementasikan manipulasi string guna memvalidasi input pengguna, memanfaatkan struktur data list untuk mengelola status inventaris serta pencatatan riwayat aktivitas (logging), dan menerapkan teknik exception handling menggunakan try except untuk menangkal anomali sistem. Kemampuan merancang arsitektur perangkat lunak yang fault tolerant, di mana program mampu merespons kondisi error terduga seperti putusnya koneksi jaringan atau malfungsi perangkat keras tanpa mengalami crash, merupakan standar kompetensi mutlak dalam praktik engineering di dunia nyata. Coba di sini kita buka slide-nya. Nah, di sini lab session 4 ini kita berfokus pada string, list method, dan exception. Di sesi ini Anda akan mengembangkan simulator smart environment yang telah dibuat pada minggu sebelumnya. Sebuah sistem IoT yang baik harus memiliki daftar inventaris perangkat yang dikelola. Anda akan menambahkan fitur untuk menambahkan sensor baru menggunakan manipulasi string, merekam seluruh jejak pembacaan lingkungan ke dalam sebuah list, dan mensimulasikan kegagalan pembacaan sensor malfungsi yang harus ditangani menggunakan exception handling. Try except agar program tetap berjalan dengan aman tanpa terhenti secara tiba-tiba atau crash gitu. Nah, di sini instruksi praktikumnya tuh persiapan list untuk inventory dan riwayat di dalam file modul utama main. Buatlah 2 variabel kosong, list kosong di awal program seperti ini. Lalu menu CLI dan manipulasi string, modifikasi menu CLI Anda menjadi 5 pilihan berikut yang berjalan dalam looping. Kita menambahkan kalau yang tadi kan cuma ada baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, dan keluar. Tapi di sini kita akan menambahkan tambah node sensor baru dan lihat riwayat pembacaannya. Nih, jika user memilih menu 1, minta user memasukkan lokasi atau ID sensor. Pastikan tidak ada spasi berlebih dan standarkan format huruf menjadi kapital semua. Masukkan data yang telah diformat tersebut ke dalam list registered nodes. Validasi list dan error handling. Saat user memiliki menu baca sensor, cek terlebih dahulu apakah registered node kosong. Jika kosong, tampilkan peringatan sistem menolak belum ada node sensor yang terdaftar, dan kembali ke menu. Jika tidak kosong, tampilkan node yang tersedia, lalu minta user mengetikkan nama node yang ingin dibaca. Jika nama yang diketikkan user tidak ada dalam registered node, lemparkan pesan error atau tampilkan peringatan bahwa node tidak ditemukan. Jika ada, tampilkan hasil baca sensor, lalu simpan dalam list sensor log. Lalu yang keempat, exception handling. Modifikasi fungsi generate pada generator.py buat simulasi probabilitas pengguna kerusakan sensor, berikan nilai peluang, contoh 20%. Fungsi tersebut tidak mengembalikan angka acak, melainkan memicu error secara sengaja dengan perintah raise value error. Sensor malfunction, gagal membaca data dari perangkat keras. Di dalam main npm.py-nya membungkus pemanggilan fungsi generator tersebut dengan blok try except. Jika exception terjadi, tangkap pesannya, cetak pesan peringatan sensor rusak ke layar, lalu catat kejadian tersebut ke dalam sensor log. Lalu standar penulisan kodenya pep8 ya, pep8, lalu menambahkan docstring dan inline comment. Sekarang coba kita buka ya.
Sini coba kita buka. Yang ini hapus dulu kali ya. Coba sebentar. Yang mana ini? Kita buka lagi. Nah, dulu ya. Bukan sih. Sini kita. Tadi kita diminta yang pertama tuh persiapan list ya untuk inventory dan riwayat di dalam modul utama main. Nah, di sini kita sudah membuat mana yang ini. Sebentar. Nah, ini kan. Nih, sini kita sudah membuat. Lalu untuk penambahan menu CLI-nya itu tambahan node sensor baru dan lihat riwayat pembacaan. Nih. Lalu pada generatornya kita diminta apa tadi? Nih. Buat simulasi probabilitas kerusakan sensor ya. Nah, di sini kita menambahkan raise value errornya. Nih, generate temperatur menghasilkan nilai suacak atau memicu value error malfungsi, peluang error diatur sebesar 20%. Di if random ini 0.2 jadi 20% ya. Peluang buat errornya ada 20% seperti itu. Yang kelembapan juga sama seperti itu. Oke, ini tuh lab 4-nya. Kita coba lab 5 dan 6. Nah, di sini lab 5 dan 6 ini digabung ya. Merupakan inti dari arsitektur mini project yang sedang dibangun. Jika pada minggu-minggu sebelumnya penulisan kode masih bersifat prosedural dan linear, kini saatnya mengubah paradigma tersebut menjadi berbasis objek OOP. Nah, pada minggu 5, fondasi sistem akan diletakkan konsep dasar seperti kelas, objek, atribut, dan
dan metode akan diterapkan untuk merancang blueprint dari entitas utama program, seperti modul sensor IoT atau perangkat jaringan. Disinilah data dan fungsi mulai dibungkus menjadi satu kesatuan yang rapi, encapsulation. Selanjutnya pada minggu ke-6, arsitektur dasar tersebut akan diekspansi dan diuji ketangguhannya. Konsep inheritance akan digunakan untuk menciptakan variasi perangkat yang lebih spesifik tanpa perlu merancang kode dari nol. Puncaknya, polymorphism melalui metode overriding akan diterapkan agar setiap tipe perangkat, meskipun dipanggil dengan perintah yang persis sama oleh sistem, mampu memberikan respon atau output yang unik sesuai dengan fungsi aslinya. Langsung saja kita lihat slide lab 5. Lab session 5 nih. Itu tentang OOP, Object Oriented Programming PT1. Nih, pada sesi ini akan melakukan refactoring, restrukturisasi kode pada aplikasi simulator Anda dari paradigma procedural menjadi paradigma pemrograman berorientasi objek OOP. Anda akan mendesain sebuah blueprint kelas untuk node sensor dan OOP data identitas sensor seperti ID atau lokasi beserta perilakunya seperti fungsi membaca suhu atau kelembapan akan dibungkus menjadi satu entitas utuh yang disebut objek. Hal ini akan membuat kode Anda jauh lebih terstruktur, rapi, dan meniru cara kerja sistem IoT di dunia nyata. Nah, di sini instruksi praktikumnya. Dalam package sensor OPS, buatlah sebuah modul baru bernama node.py. Di dalamnya terdapat sebuah kelas nama sensor node. Lalu buat konstruktor initnya untuk menginisialisasi atribut dari objek. Lalu berikan nilai untuk status awal node, misalnya self status aktif. Lalu membuat metode. Lalu yang ketiga, refactoring modul utama, modifikasi main.npm.py-nya, tambah menu node sensor baru, akan input, modifikasi menu pengecekan dan riwayat, dan implementasinya, lalu standar penulisan kodenya. Oke, coba sekarang kita lihat untuk kode lab 5-nya. Sensor node ya. Di dalam fungsi konstruktornya nih, definite self node ID, konstruktor objek sensor. Kata kunci untuk self ini tuh bertindak sebagai referensi ke objek yang sedang dibuat, digunakan untuk mengikat atribut self node ID dengan node ID ini dan self status aktif ini. Lalu pada menu mana ya? Nih. Pada menu tambah node input dari user diproses menggunakan
menggunakan string method berupa strip dan upper untuk menghapus spasi liar dan memaksa teks menjadi kapital. Lalu di instansi menjadi objek lewat kode ini dimasukkan ke dalam list registrate node ini. Nah, untuk simulasi error dalam metode objek terdapat logikanya tuh tadi itu kan ada if random 0.2 raise value error ya untuk malfungsi sensor. Nah, di file utama ini kode dibungkus dengan blok try except yang ini, try except try except value error as error, sehingga saat error itu 20% itu muncul, program tidak crash, melainkan mencetak pesan error secara aman. Pernyataan error itu. Oke, di generatornya. Oke. Sekarang coba kita jalankan. Nah, di sini coba kita tambah node sensor suhu. Nah, lalu di sini kita diminta untuk masukkan lokasi atau ID sensornya. Coba di sini kita masukkan AB. Lalu coba kita tambahkan lagi GKB misalnya. Oke, berhasil di kok GKB semua ya? GSG misalnya. Nah, lalu kita membaca sensor suhu. Kita pilih nih, ini node yang tersedianya ada GKB, dan GSG. Kita pilih yang GKB. Nah, ini sudah keluar nih sensor suhu. Karena kita di sini memilih menunya tuh yang membaca sensor suhu. Coba kita pilih baca sensor kelembapan. Kita masukkan misalnya GSG. Nah, di sini kelembapan nilainya 65,63% nilai kelembapannya. Lalu coba kita lihat riwayat pembacaannya. Nih riwayat pembacaannya. Lalu kita keluar. Oke. Close. Oke, ini udah. Sekarang kita masuk ke minggu ke-6 tadi
Oke, mampu memberikan respon terhadap uji ketangguhannya. Konsep intense, rancang buat dari nol puncaknya. Oke, sini kita diminta nih untuk penerapan inheritance, parent dan child class, lalu penerapan polymorphism, method overriding, lalu membuat controller atau manager class, lalu refactoring rule utama dan urusan kode. Oke, jadi kita langsung saja di sini kita lihat kodenya. Pada lab 6 ini struktur OOP kita itu ini ya, difinalin dengan inheritance, pewarisan, dan polymorphisme. Nih coba kita perhatikan di ini ya, file node.py ini, sensor node kini menjadi parent class nih. Lalu di sini kita tadi diminta untuk membuat dua child class-nya ya. Di sini ini ada child class-nya, yaitu kelas temperature node dan kelas humidity node. Nah, dalam konstruktor child class wajib memanggil ini ya, super init id-nya. Ini memanggilnya super read data. Agar atribut dari parent ini tuh ikut terinisialisasi. Nah, konsep polymorphism ini diimplementasikan tuh melalui method overriding pada fungsi read data. Parent class itu hanya mengembalikan status aktif, namun di temperature node itu tuh fungsi read data ini tuh untuk mengembalikan nilai suhu spesifik seperti itu. Selain itu seluruh list penyimpanan dipindahkan dari file utama ke sebuah controller class bernama tuh environment manager. Di sini di dalam kelas environment manager ini controller class untuk mengelola seluruh node sensor. Kelas ini bertanggung jawab untuk menyimpan daftar node sensor, mengelola proses pembacaan data sensor, lalu menyimpan dan menampilkan log pembacaan. Ini yang untuk ilustrasi list penyimpanan tadi, untuk menyimpan objek node sensor, lalu self sensor log ini untuk menyimpan riwayat pembacaan sensor. Jadi file utama kita ini tuh menjadi sangat bersih seperti itu, karena hanya bertugas untuk memanggil ini ya, memanggil metode
milik manajer seperti manajer AdNote, lalu yang ini Red Alnote seperti itu. Oke, coba kita running ya. Kok 72? Nah, oke, jadi coba kita tambahkan ID sensornya, kita masukkan misalnya CB, nanti suhu, kita tambahkan lagi KB, kelembapan, lalu tambahkan, lalu kita coba kita baca semua sensornya. Nih, hasil pembacaan semua sensor. Nih, membaca temperatur node-nya di CB, membaca humidity node di KB. Ini hasil pembacaannya. Node CB, tipe temperatur node, statusnya error. Tuh, malfunction, sensor tidak merespon. Nah, lalu coba kita lihat riwayat pembacaannya. Nah, ya di sini sudah terlihat ya riwayat pembacaannya. Di sini kita menggunakan tabulet supaya dia terlihat rapi. Nih, CB temperatur nih, nilai statusnya error semua tadi kan. Nih, lalu kita keluar. Oke, mungkin seperti itu untuk lab 6. Sekarang kita lanjut minggu ke 7. Ini 7 dan 8. Sesi lab 7 dan 8 merupakan tahap penyempurnaan akhir dari mini project setelah fondasi sistem berhasil dibangun menggunakan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP pada minggu-minggu sebelumnya. Kini saatnya mengevolusikan arsitektur tersebut menjadi perangkat lunak yang lebih efisien, tangguh, dan permanen menggunakan fitur-fitur tingkat lanjut Python. Nah, pada minggu ke-7, fokus utama adalah optimalisasi kinerja dan penanganan error. Mekanisme pelaporan masalah akan dibuat lebih spesifik melalui pembuatan objek custom exception. Selanjutnya, efisiensi memori dan dinamika program akan ditingkatkan secara dinamis menggunakan closures untuk fungsi dinamis dan generator untuk memproses data dalam jumlah besar secara on demand tanpa membebani RAM. Oke, sekarang coba mari kita lihat untuk kode lab 7-nya. Bener sih. Pada oh iya, slide soalnya tadi belum buka ya. Nih, ini kita buat 2 kelas yang merupakan child class dari exception low battery. Kita membuat 2 child class lagi ya, low battery dan sensor block error. Ini pengecekan perangkat generate kedua error ini secara acak saat simulasi malfungsi. Lalu yang
modifikasi tray except pada menu utama, tambahkan logika percabangan. Jika menangkap low battery error, cetak pesan action, jadwalkan penggantian baterai node. Jika menangkap sensor block error, cetak pesan action, lakukan pembersihan fisik pada probe sensor. Seperti ini. Lalu rancang sebuah fungsi luar bernama calibration factory offset. Fungsi ini mengambilkan inner function bernama apply calibration value, lalu panggil fungsi ini di awal modul utama untuk menetapkan nilai koreksi, misalnya kalibrasi suhu, kalibrasi factory 2,5 yang berarti suhu ditambah 2,5 derajat. Lalu gunakan fungsi closure tersebut pada hasil pembacaan sensor di modul utama sebelum datanya dicetak ke layar atau disimpan ke dalam riwayat. Nanti dia seperti ini, membaca sensor itu. Lalu generator dan iterator untuk fitur pencari anomali data. Tambahkan satu menu di program utama kita menambahkan menu cari anomali data. Lalu buat metode generator dengan nama find anomaly untuk melakukan iterasi pada log sensor, namanya menggunakan perintah yield. Jika menemukan nilai yang ekstrim, misalnya suhu di atas 35 derajat Celcius atau kelembapan di bawah 20% atau log yang berstatus error. Nah, pada modul utama, panggil iterasi generator ini menggunakan next. Program harus menahan layar dan hanya akan menampilkan satu baris anomali berikutnya setiap kali tombol enter ditekan. Nanti dia akan seperti ini. Oke. Kita ya. Nah, di sini saya membuat kelas low battery error exception untuk kondisi baterai lemah, lalu kelas sensor block error exception untuk kondisi sensor terhalang. Nah, di file utama nih di sini. Nih, except sensor block error akan memicu dia tuh aksi nih seperti ini. Jadwalkan penggantian baterai error, baterai node. Lalu yang di sini sensor block errornya akan memicu aksi lakukan pemeriksaan fisik pada probe sensor seperti yang diminta di sini. Lalu di file manager terdapat fungsi di sini di mana? Ini di main ini terdapat ini return apply calibration. Di sini tapi langsung. Mana ya, lupa lagi di mana. Nah, di sini juga ditambahkan tadi ya untuk yang low battery, tegangan di bawah 15%, tertutup debu atau kotoran. Nih, status aktif sudah kita tambahkan pada kodenya. Oke.
Di sini juga nih. Oke, coba di sini langsung kita jalankan ya. Ini untuk mencari anomali tadi juga nih. Ini untuk tekan enter untuk lanjut seperti itu. Nah, sini coba kita tambahkan, kita masukkan ID sensornya, misalnya GKB, lalu tipe suhu, lalu kita tambahkan lagi. Masukkan ID sensor, kita misalnya masukkan CB, kelembapan, kita tambah not lagi ya, kita tambahkan coba KB. Nah, lalu di sini kita baca semua sensornya nih. Nah, ini ada yang errornya ya. Nih ada satu yang error. Nah, di sini membaca temperatur di GKB, CB dan QB kan. Nah, pada CB dia nih melakukan aksi nih. Jadwalkan penggantian baterai node. Karena tadi sudah kita ubah ya kodenya. Nih, jika apa tadi ya? Suhu di bawah 15% kok soal tadi ya, tegangan bawah 15%. Ini hasil pembacaannya. Nih, sukses, nilai mentah itu nih. Terapkan kalibrasi. Ini nomor 25 nilai akhirnya jadi 24,76 derajat Celcius. Nih, membaca node GKB, tipenya temperatur node, statusnya aktif, suhunya ini yang di CB dia yang error. Nih, low battery error, tegangan daya di bawah 15%. Jadi dia mengeluarkan output aksi seperti ini. Jadwalkan penggantian baterai node itu. Ini sama. Oke, sekarang kita cari anomali data. Nah, di sini kita tekan enter untuk lanjut mencari ininya. Nah, di sini ditemukan anomali CB error, low battery error, tegangan daya di bawah 15%. Ini nih ada anomalinya. Kita enter lagi. Nah, sudah tidak ada ini lagi ya, pencarian selesai, tidak ada anomali lain karena di sini tadi yang errornya cuman satu pada low battery error ini, tegangan daya di bawah 15%. Lalu kita keluar. Lalu kita pindah ke lab 8. Puncaknya pada minggu 8. Kelemahan terbesar sistem berupa hilangnya data saat program dihentikan. Volatile akan diselesaikan. Konsep data persistence akan diimplementasikan melalui operasi file I/O sehingga riwayat sistem dapat ditulis dan dibaca kembali dari file eksternal secara permanen. Sebagai pelengkap, fungsi anonim lambda akan digunakan untuk memfilter data kritis dari file tersebut secara instan dan elegan. Nah, pada lab session 8 ini data praktis, file I/O dan lambda function ya. Sesi ini simulator IoT akan berevolusi menjadi sistem yang mampu menyimpan data secara permanen. Data persistence, fitur auto save log akan diimplementasikan menggunakan context manager with open. Selanjutnya, fitur sistem pelaporan cepat akan dibangun dengan membaca kembali file penyimpanan tersebut, lalu mengekstraksi
data-data krisis seperti anomali atau malfungsi secara instan menggunakan fungsi lambda yang dikombinasikan melalui fungsi bawaan filter. Pada kelas manager, lakukan modifikasi pada bagian yang merekam pembacaan sensor dengan menambahkan operasi file I dan O. Gunakan kontak manager with open as file dan mode append agar setiap baris log baru sukses maupun error ditambahkan ke baris paling bawah pada file teks bernama sensor datalog.txt tanpa menghapus riwayat audit sebelumnya. Jadi akan seperti ini. Lalu generator laporan kritis, tambahkan satu menu di program utama. Kita menambahkan menu lagi, cetak laporan sensor kritis. Lalu buat metode baru yang bertugas untuk membuka file sensor data log.txt menggunakan mode read dan membaca seluruh baris teks di dalamnya. Lalu gunakan higher order function filter yang dikombinasikan dengan fungsi anonim lambda untuk menyaring baris teks. Fungsi lambda harus dikonfigurasi agar hanya meloloskan baris teks yang mengandung kata kunci error, warning, low battery, atau yang mengindikasikan anomali atau malfungsi. Cetak hasil saringan tersebut ke layar terminal sebagai sebuah ringkasan ringkas seperti ini. Buka kodenya. Tadi di sini pada kelas manager kita melakukan modifikasi pada bagian yang merekam pembacaan sensor dengan menambahkan file operasi IO seperti itu. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, setiap kali sensor itu membaca data di dalam kelas manager, dieksekusi di sini with open sensor data logs.txt a as file. Mode yang digunakan adalah append a agar data yang baru ditambahkan ke baris paling bawah tanpa menghapus log terdahulu gitu, log sebelumnya. Nah, lalu di sini tadi kita menambahkan ya menu baru ya. Tadi menambahkan ini, cetak laporan sensor kritis. Ya, untuk ini ya, melihat nanti laporannya. Oke, seperti ini dia sudah menjadi semakin ini ya, semakin singkat seperti itu. Tinggal intinya. Nah, di sini tadi fungsi lambda ya.
Ini filter hanya data krisis, error, warning, dan lain-lain. Critical date, list filter, lambda. Ini error, warning, low battery, sensor block. Nah, fungsi lambda ini tuh memeriksa setiap baris teks jika mengandung kata error, ia akan bernilai true dan lolos saringan untuk dicetak sebagai laporan kritis ini tadi ya. Sini. Oke. Coba kita running ya. Nah, di sini sudah nambah nih menunya, nambah cetak laporan sensor kritis. Oke, di sini coba kita tambah node sensor baru, kita masukkan ini misalnya KB, suhu, lalu kita tambah lagi misalnya CB, kita tambah lagi GSG. Aduh. Kita tambah lagi. Ini kita baca semua sensor. Nih. Ini sudah membaca tuh. Coba kita cari ya sampai dapat error. Nah, ini dapat nih yang errornya. Lalu kita lihat riwayat pembacaannya. Nah, riwayat pembacaannya ini ada yang error ya. Nah, lalu coba di sini kita cari anomali datanya. Pasti dia yang ini nih, prop tertutup debu atau kotoran. Tekan enter untuk lanjut. Nah, ada ini ditemukan anomali overheat ya di GSG, overheat tuh. Lalu ada lagi di QB overheat juga. Lalu di GSG nih prop tertutup debu atau kotoran. Nah, pencarian selesai, tidak ada anomali lain. Nih tadi ada di ini ya, di GSG sama CB, terus di QB anomalinya. Lalu coba kita cetak sini laporan sensor kritisnya. Nah, nih hasil filter. Nih, sini menyusun laporan kritis dari database, membaca file sensor data log.txt, menerapkan lambda filter. Nih hasil pembacaannya. Laporan selesai, total 5 isu ditemukan. Ini kita bisa lihat di sini nih. Coba kita lihat ya hasil laporannya. Nah, ini nih. Tuh. Di sini dia terlihat. Yang ini apa yang ini sih? Ini salah, sorry. Tuh, di sini dia tersimpan ya pembacaan ininya menggunakan fungsi tadi. Mana tadi? Oke, lalu kita keluar. Nah, selesai tuh dari lab mini projectnya. Oke, sudah. Lalu ya
Ya tadi. Sudah bagian A, bagian B, refleksi dan tantangan ya. Sebutkan materi yang paling mengubah cara pandang, paling berkesan dalam pemrograman dan jelaskan kegunaan dalam tugas ini. Memasuki bagian refleksi ini tuh selama setengah semester ini materi yang paling mengubah cara pandang saya dalam dunia pemrograman itu adalah konsep yang OOP, Object Oriented Programming itu. Nah, pada lab 5 dan 6 itu sebelum mengenal OOP, saya berpikir tuh bahwa membuat program itu berskala besar berarti kan kita tuh menulis ini ya, ribuan baris kode gitu atau ratusan baris kode yang rumit itu. Nah, dan bisa rentan mati atau error seperti itu jika ada satu variabel yang salah gitu. Nah, setelah restrukturisasi project simulator ini tuh menggunakan objek dan hierarki parent child class, saya menyadari tuh bahwa kode itu bisa ditulis dengan rapi, tuh mudah dikembangkan, layaknya tuh seperti merakit komponen perangkat keras di dunia nyata seperti itu. Lalu ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit selama semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan dalam menaklukkannya. Nah, pada yang kedua ini tuh materi yang paling menantang itu tuh menurut saya tuh topik seperti pemahaman alur yang kerja closure itu dan fungsi generator dengan sintaks Yale kalau salah namanya. Memahami bagaimana sebuah fungsi yang sudah mati di memori masih bisa diakses datanya oleh inner function seperti itu. Menuntut kemampuan abstraksi logika yang tinggi. Nah, usaha nyata yang saya lakukan itu untuk menaklukkannya adalah dengan melakukan teknik tracing manual, menuliskan jalannya memori baris di kertas, setelah melakukan eksperimen kode-kode kecil di luar project lab ini seperti itu, dan berdiskusi intensif dengan teman dan mencari tentang itu seperti itu, searching. Oke, lalu ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan 1. Nah, kendala utama yang saya rasakan itu selama mengikuti mata kuliah pemrograman jaringan 1 ini adalah membangun kedisiplinan dalam mendokumentasikan versi kontrol gitu, menggunakan Git secara atomik. Pada awal minggu perkuliahan seperti pada lab 2 kan, tapi nggak lab 2 aja sih, saya sering lupa melakukan commit setiap kali menyelesaikan satu perubahan kecil atau perbaikan kecil. Nah, tapi seiring berjalannya praktikum ini kendala itu berhasil saya atasi dan justru berubah menjadi kebiasaan. Jadi saya selalu ingat untuk mengkomit seperti itu. Mungkin itu untuk bagian refleksi dan tantangannya. Oke, jadi mungkin cukup sekian.
untuk video hands on UTS saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.